Chapter 1561. Oh, ada sebuah rumah besar di rumah bawah laut ini yang dapat memicu malapetaka yang kamu sebutkan. Jinghu relatif naif. Dia secara langsung mengungkapkan rahasia yang ingin diketahui semua orang. Senior, ini terkait dengan keselamatan seluruh mansion bawah laut. Jangan katakan ini kepada siapapun di masa mendatang. Pada saat ini, setelah mengeluarkan semua kata-katanya, Yang Chen mulai dengan serius mengingatkan Jinghu, jika orang lain mengetahuinya, keselamatan senior akan dalam bahaya. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, tatapan Jinghu menjadi sedikit aneh. Setelah menatap Yang Chen cukup lama dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, Jinghu tersenyum dan mengangguk, kamu orang baik, perkataanmu juga enak didengar, bagus sekali. Sangat bagus. Petik 2. Saat dia berbicara, Jinghu mengangguk dan mengucapkan beberapa kata yang sangat bagus. Pada akhirnya, dia terlihat serius dan berkata dengan sangat serius, jika kalian tidak mengatakan apa-apa, saya berencana untuk menahan kalian semua di sini untuk menemani saya, dan tidak pernah keluar lagi. Karakter Jinghu sederhana, tapi bukan berarti dia bodoh. Tak ada satupun ahli Dewa Langit yang sederhana, terutama setelah menelan pil 5 revolusi pertanyaan batin dari Yang Chen, bahkan jika dia tidak dapat memikirkannya untuk sementara waktu beberapa bulan sudah cukup baginya untuk berpikir jernih tentang beberapa hal. Kata-kata barusan juga diungkapkan melalui mulut Yang Chen untuk mengungkapkan arti dari ujian tersebut. Semua orang terpesona, diam-diam berpikir bahwa itu hampir saja terjadi. Kali ini, jika bukan karena respon Yang Chen yang tepat waktu, mungkin dia hanya bisa tinggal di sini untuk menemani Jinghu. Seorang ahli Dewa Langit tingkat 8 yang ingin mempertahankan beberapa junior Dewa Manusia sama sekali tidak menjadi masalah, bahkan jika teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning milik Yang Chen telah dikultivasikan ke alam kekuatan menembus bumi, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Kamu punya pikiran yang baik, demi pil ini, di masa depan, kamu dan istrimu yang bisa memasak, ditambah yang bisa menyeduh anggur, jika ada yang kamu butuhkan, datang ke sini untuk mentraktirku makanan lesat. Saya akan membantu Anda jika saya bisa. Wajah Jinghu kembali terlihat tersenyum, tapi, kamu berjanji pada seseorang untuk datang dan memasak untukku, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, senior, setelah junior ini keluar, aku akan segera mencari koki yang cocok untuk dikirim ke senior. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak peduli dengan hal semacam ini? Dia segera setuju. Ayo, kita terus minum. Tujuan utama semua orang telah tercapai, sehingga mereka segera melupakan semua bahaya yang baru saja mereka hadapi dan mulai minum lagi. Senior, jika suamiku membawa beberapa junior yang cocok ke sini untuk menjalani kesengsaraan, bisakah kamu membantu? Yang Chen tidak membicarakan hal ini nanti, tapi Gao Yue adalah wanita yang cerdas. Dia segera mengambil kesempatan menyajikan hidangan dan bertanya. Bencana-bencana itu hanya bisa terjadi setiap 3 tahun sekali. Bagaimanapun juga, bencana-bencana itu hanya diam di sana. Bukan berarti bencana-bencana itu tidak bisa digunakan jika ada yang membutuhkannya. Jinghu tampaknya telah memahami banyak hal dengan bantuan pil pertanyaan hati batin selama ini, dan ucapannya sangat teratur, namun, kamu harus berjanji kepadaku beberapa syarat. Senior, tolong bicara. Yang Chen awalnya berencana untuk membicarakan topik ini setelah semua orang berkeliling beberapa kali lagi. Karena Gao Yue sudah bertanya dan Fatih Jing juga sudah memberikan jawaban, Yang Chen tidak bisa lagi tinggal diam dan segera mengambil inisiatif untuk mengambil alih topik tersebut. Pertama, aku belum punya metode kultivasi yang bagus. Yang kamu punya sudah bagus. Bisakah kamu mengajarkannya padaku? Jinghu menunjuk Yang Chen, Hou Yun, dan Gao Yue dan langsung mengajukan syarat pertama. Master peri abadi benar-benar berpengetahuan luas. Dia telah lama menemukan bahwa Yang Chen, Hou Yun, dan Gao Yue semuanya telah mengolah seni rahasia sejati air ke-10, jadi dia sama sekali tidak sopan. Tidak masalah. Yang Chen mengangguk tanpa ragu-ragu, dan segera menerapkannya. Sepotong batu giok yang berisi seni rahasia sejati air ke-10 dan sebotol besar esensi sejati air ke-10 langsung diserahkan ke tangan Jinghu. Rumah bawah air keong awalnya berada di dasar laut dan memiliki atribut air ke-10 yang murni. Dia percaya bahwa setelah Jinghu mengembangkan metode kultivasi asli, basis kultivasinya akan menjadi semakin kuat. Mungkin dia bisa dipromosikan ke alam peri abadi kelas 9 dalam waktu dekat. Kedua, hanya kalian bertiga yang bisa masuk bersama orang lain. Tidak boleh ada lebih dari 1 orang dalam satu waktu. Jinghu tidak ragu-ragu dan segera memberikan 3 piring giok kepada Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling sebagai balasan, percayalah, setelah kalian keluar, akan sulit untuk menemukan rumah bawah laut itu lagi. 3 piring giok ini dapat membawa kalian masuk. Sebelumnya disepakati bahwa yang membuat anggur adalah Yang Chen, Gong Sunling dan Sun Kingsui, tetapi saat ini Jinghu tampaknya mengabaikan masalah ini dan memberikan piring giok langsung kepada Gao Yue. Tentu saja mereka bertiga tidak akan mengatakannya. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki ragi penyuling dan dapat mengeluarkannya kapan saja, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup anggur untuk diminum. Tidak ada masalah dengan ini. 3 bencana terjadi setiap 3 tahun sekali. Paling-paling, Yang Chen hanya bisa membawa 3 orang sekaligus. Jumlah orangnya tidak akan banyak. Adapun hanya 3 orang Yang Chen, tidak ada yang keberatan. Ini adalah ibu kota kebangkitan Istana Chunyang di masa depan. Yang Chen tidak akan setuju untuk memberikannya kepada orang lain. Ketiga, saat waktunya tepat, kau harus membawaku keluar untuk memperluas wawasanku. Jinghu tidak bermaksud bersikap sopan dari awal hingga akhir. Ia mengajukan satu syarat demi satu syarat. Seseorang yang berkultivasi hingga tingkat 8 alam peri abadi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menilai basis kultivasi musuh hanya karena dia tidak memiliki cakrawala. Jika dia ingin melangkah lebih jauh di masa depan, dia hanya bisa memperluas wawasannya dan melihat lebih banyak adat istiadat setempat. Situasi ini sangat mirip dengan Hou Yun di masa lalu.
Tidak masalah sama sekali. Jika senior bersedia, kamu juga bisa menjadi tetua yang setia di Istana Cunyang saya dan menggunakan murid Istana Cunyang kapan saja. Sementara Yang Chen setuju, dia tidak lupa mengikatnya, jika perlu, mengatur pengalaman duniawi untuk senior bukanlah masalah. Yang terakhir, jika Anda ingin menyempurnakan pil obat apapun di masa depan, Anda harus memberi saya beberapa untuk memuaskan keinginan saya. Kondisi terakhir sepertinya muncul karena pil hati yang mempertanyakan. Banyak kultivator ingin meminta guru yang untuk memurnikan pil obat tetapi tidak bisa mendapatkannya. Jinghu sama sekali tidak malu saat mengemukakannya. Setuju, senior, setuju. Yang Chen setuju tanpa ragu-ragu. Sangatlah berharga menukar beberapa pil obat untuk kebangkitan Istana Cunyang di alam spiritual. Apa gunanya memurnikan pil obat? Bukankah itu sebagai imbalan atas lebih banyak manfaat? Sekarang yang dijanjikan Yang Chen adalah pertukaran. Kali ini, semua orang telah mencapai kesepakatan penuh, dan para tamu serta tuan rumah merasa senang. Tentu saja tuan rumah di sini sama sekali tidak berniat menjamu tamu. Meskipun anggur dan hidangan disiapkan oleh para tamu, tetapi tuan rumah makan dengan gembira. Itu juga merupakan pemandangan langka di jalan budidaya. Jinghu makan dan minum sepuasnya, lalu mabuk lagi. Namun, sebelum dia mabuk, dia tidak lupa mengusir semua orang dari rumah bawah laut itu. Orang-orang yang sedang minum tiba-tiba berpindah dari rumah bawah air yang terang ke dasar laut Lihen yang gelap. Semua orang terhibur dan tidak dapat dijelaskan. Jinghu ini tampaknya sama sekali tidak bermain kartu menurut akal sehat. Dia benar-benar orang yang eksentrik. Hou Yun mulai mencari keong di mana rumah bawah laut itu berada di dasar laut, tetapi Yang Chen tersenyum dan menghentikannya, tidak perlu mencari, Hou tua, kamu tidak dapat menemukannya. Chapter 1562. Di dasar laut kebencian yang berpisah, setidaknya ada 800 juta keong seperti ini. Tidak mungkin menemukan keong dengan rumah bawah air yang tersembunyi di antara begitu banyak keong. Yang Chen tidak mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang kritis untuk menemukan rumah bawah laut. Belum lagi Hou Yun, bahkan ahli Dewa Langit Puncak pun mungkin tidak dapat menemukannya. Hou Yun menunduk dan sepertinya tidak mempercayainya. Dia baru saja keluar dari rumah bawah laut dan berdiri di sini. Jelas, rumah bawah laut itu tidak jauh. Selama dia menemukan semua keong dalam radius 5 km, bukankah dia akan dapat menemukan rumah bawah laut itu dengan mudah? Kecuali Hou Yun, yang lain mempercayai kata-kata Yang Chen. Hanya Hou Yun yang tidak mempercayainya. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa duduk di sana dan mencicipi wine perlahan sambil menunggu Hou Yun mencari di semua keong dalam radius 5 km. Namun, dia masih tidak bisa menemukan rumah bawah air tempat Jinghu berada. Ini aneh. Hou Yun berjalan ke sisi kerumunan dengan marah. Ia mengambil kendi anggur dari meja dan meneguknya. Kemudian, ia membantingnya ke meja dan berkata dengan tidak senang, kau menemukan rumah bawah laut itu dengan cara yang asal-asalan. Itu karena senior Jinghu tidak memberikan batasan apapun. Aku hanya punya satu kesempatan. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan, sekarang, bahkan jika Anda memegang rumah bawah air di tangan Anda tidak dapat memastikan apakah itu rumah bawah air atau bukan. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda harus melihat-lihat dan melihat apakah ada vena roh apapun. Karena tidak dapat menemukan rumah bawah air, semua orang sedikit kecewa. Namun, ketika mereka mengira Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling memiliki medali giok dan bisa datang ke dasar laut untuk memanggil rumah bawah air kapan saja, mereka menjadi bersemangat. Setelah bertahun-tahun, semua orang telah berada di Istana Cunyang dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap sekte tersebut. Sebuah rumah bawah laut yang dapat memungkinkan penduduk asli alam roh untuk melewati masa kesusahan mungkin tidak banyak membantu sekte besar. Namun, bagi sekte seperti Istana Cunyang, yang tidak memiliki fondasi, itu hanyalah kesempatan yang diberikan surga untuk pengembangan. Tidak heran Yang Chen berkata bahwa urat nadi roh tingkat Dewa Langit bukanlah rahasia laut kebencian. Dibandingkan dengan rumah bawah air keong, urat nadi roh itu tidak ada nilainya. Dengan rumah bawah laut ini, Istana Cunyang dapat membudidayakan manusia abadi asli setiap 3 tahun setelah melewati kesengsaraan. Setelah 1000 tahun, Istana Cunyang akan memiliki lebih dari 300 murid, tidak termasuk mereka yang telah naik pangkat. Bagaimanapun, itu dapat dianggap sebagai sekte yang dapat berdiri kokoh. Tentu saja, berita penting seperti itu harus dilaporkan ke sekte secepatnya. Semua orang tidak lagi berminat untuk berenang santai di dasar laut. Mereka semua meminta untuk segera kembali ke sekte. Sepanjang perjalanan, tak seorang pun bertanya kepada Yang Chen bagaimana dia tahu bahwa di dasar laut kebencian yang berpisah terdapat urat nadi roh tingkat Dewa Surga, apalagi bagaimana dia bisa secara acak mengambil keong dan menemukan keong yang memiliki rumah besar di bawah air. Setelah bertahun-tahun, semua orang sudah terbiasa dengan kemisteriusan yang ditunjukkan Yang Chen. Kali ini, mereka benar-benar terbiasa dengan hasil seperti itu hanya dengan 2 serangan kecil. Setelah setahun tidak melihatnya, gerbang gunung Istana Cunyang sudah sedikit terbentuk. Kepala istana dan beberapa tetua telah mengorganisir setidaknya ribuan tahun penduduk asli dunia spiritual untuk bergabung dengan sekte tersebut. Penduduk asli dengan setidaknya tahap puncak Yuanying ini sekarang membangun gerbang gunung Istana Cunyang dari awal sesuai dengan desain kepala istana. Jika para penggarap dunia fana mengetahui bahwa master tahap puncak Yuanying hanya dapat digunakan sebagai pekerja konstruksi, tidak diketahui berapa banyak orang yang rahangnya akan patah. Melihat Yang Chen dan yang lainnya kembali, kepala istana dan beberapa tetua sangat senang. Mereka datang dan bertanya tentang kesejahteraan mereka. Setelah merawatnya, mereka bertanya tentang hasil perjalanan mereka. Saya menemukan tingkat keabadian vena roh surga. Mulut Hou Yun cepat dan dia tidak bisa menyembunyikan kata-katanya. Ketika kepala istana bertanya, dia langsung mengatakannya tanpa berpikir. Nadi roh surga tingkat abadi.
Tanpa menunggu Hou Yun mengucapkan kata-kata berikut, kepala istana dan tetua Meng Xian sudah berdiri dengan penuh semangat, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka langsung menoleh ke Yang Chen dan Gao Yue dan mengonfirmasi dengan terkejut, apakah itu benar-benar Vena roh tingkat surga abadi. Di antara murid-murid di depan mereka, hanya Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling yang benar-benar dapat diandalkan. Perkataan orang lain harus diabaikan. Hou Yun pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Sekarang dia akhirnya dicurigai oleh kepala istana, yang membuatnya kehilangan muka. Benar-benar, Yang Chen mengangguk sambil tersenyum. Gao Yue dan Gong Sunling di sebelahnya tidak berbicara, tetapi ketika suami mereka berbicara, mereka juga mengangguk dengan berat. Dengan jaminan dari keluarga Yang Chen yang beranggotakan 3 orang, kepala istana itu tampaknya telah meletakkan batu besar di dalam hatinya. Senyum di wajahnya tidak dapat lagi ditekan dan segera bersemi. Tetua Meng Xian di sebelahnya bahkan lebih belak-belakan. Dia berdiri di tempat yang sama dan mulai tertawa. Wang Yong, Penatua Gao Xian dan Penatua Zheng Feng, yang sedang duduk, juga tersenyum lebar. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Dengan tingkat spirit Vein of Heaven Immortal ini, perkembangan Istana Cunyang di masa depan tidak lagi memiliki belenggu. Bukanlah mimpi untuk naik ke puncak sekte. Ketika mereka berpikir bahwa Istana Cunyang yang awalnya tidak dikenal telah berkembang menjadi sekte besar yang sebanding dengan sekte super di tangan beberapa orang yang hadir, semua orang sangat bangga. Bahkan jika mereka segera naik dan melihat leluhur Istana Cunyang, mereka berani mengangkat kepala dan berkata kepada leluhur bahwa para murid tidak malu. Pencapaian yang begitu hebat, dalam sejarah Istana Cunyang, diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya kecuali para leluhur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah Istana Cunyang yang menipu para leluhur. Selain bercocok tanam, apa yang dicari para penggarap? Bukankah ini hanya rasa pencapaian yang membawa kejayaan bagi para leluhur? Orang-orang yang hadir bisa dikatakan telah mencapai ini sepenuhnya, dan dengan tingkat nadi roh surga abadi ini, mereka bisa melakukannya lebih baik di masa mendatang. Bagus, bagus, bagus. Kepala istana tidak tahu harus menggunakan kata-kata apa untuk menggambarkannya, tetapi serangkaian kata-kata baik mengungkapkan suasana hatinya saat itu. Beberapa tetua memandang wajah Yang Chen, dan mereka terus mengangguk dalam hati. Menerima murid ini adalah pilihan yang tepat. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang tahu bahwa Vena roh surga tingkat abadi pasti telah ditemukan oleh Yang Chen, dan tidak ada yang akan meragukan ini. Yang Chen bersikeras mengajak beberapa orang bermasalah berjalan-jalan, dan beberapa eksekutif inti menantikan kejutan kembalinya mereka. Benar saja, begitu mereka kembali, sungguh mengejutkan. Yang Chen tidak pernah mengecewakan mereka. Vena roh itu bukan apa-apa. Hou Yun ditinggal sendirian untuk beberapa saat, dan hatinya agak masam. Setelah melihat bahwa semua orang telah menerima kejutan itu, dia berkata perlahan, nanti, kami menemukan sesuatu yang lebih baik. Jarang sekali Hou Yun bersedia tampil seperti ini. Keluarga Yang Chen dan Iblis Pohon Tua tidak mencuri perhatian Hou Yun, dan membiarkannya perlahan-lahan menjual ketegangan. Level roh surga abadi bukanlah apa-apa. Beberapa eksekutif inti gemetar di dalam hati mereka, dan mereka menekan kegembiraan di dalam hati mereka. Penatua Wang Yong bertanya dengan suara yang dalam, hal-hal baik apa yang Anda temukan? Chapter 1563. Sebenarnya bukan apa-apa, aku baru saja menemukan Aqua Mansion. Hou Yun melihat perhatian semua orang terfokus pada dirinya sendiri, dan dia bahkan lebih bangga, dan berkata perlahan dengan nada tenang. Rumah Aqua. Mendengar Hou Yun pamer, kepala istana dan tetua Meng Xian, yang baru saja duduk, berdiri lagi. Yang berdiri bersama mereka adalah tetua Gao dan tetua Zheng. Satu-satunya yang bisa duduk adalah Wang Yong. Aqua Mansion macam apa? Seberapa besarnya? Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang, dan Penatua Zheng Feng bertanya di hadapan kepala istana. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada para eksekutif puncak Istana Cunyang tentang arti gua abadi yang baik. Istana Cunyang di dunia fana memiliki gua abadi Gunung Kubah Biru. Seluruh sekte memiliki ketergantungan dan modal terakhir. Mereka tidak lagi takut terikat oleh wilayah sempit Gunung Making, dan perkembangan sekte yang pesat. Meskipun ada perluasan benua iblis di periode selanjutnya, gua abadi Gunung Kubah Biru selalu dianggap sebagai rahasia utama Istana Cunyang. Hanya murid yang paling setia yang berkesempatan memasuki gua abadi Gunung Kubah Biru untuk berkultivasi setelah melalui banyak ujian. Gua itu tidak hanya memiliki lingkungan kultivasi yang lengkap, tetapi juga meninggalkan sejumlah besar buku klasik kultivasi. Setelah disortir Yang Chen, hampir setengahnya menjadi koleksi Istana Cunyang. Dalam tahap kesabaran, setidaknya 80% penguasa Istana Cunyang disembunyikan di gua abadi Blue Vault Mountain. Sayangnya, tempat yang paling cocok untuk gua abadi Gunung Kubah Biru masih di dunia fana. Sebelum kepala istana naik ke surga, ia menyerahkan gua abadi kepada penguasa istana saat ini, Sang Guan Feng. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa ada gua abadi yang sama di dunia spiritual, bahkan jika itu adalah Aqua Mansion murni, itu juga merupakan kartu tersembunyi, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, apa yang paling dikhawatirkan semua orang adalah tingkat Aqua Mansion ini, seberapa besar ukurannya, dan bantuan apa yang bisa diberikannya bagi sekte. Hanya saja mulut Hou Yun murahan, dan perlahan dia menjualnya di sana, yang membuat orang mengertakkan gigi. Melihat wajah beberapa tetua yang tidak benar, Hou Yun terbatuk pelan dan melanjutkan topik tadi. Itu untuk menjawab pertanyaan Penatua Zheng, seberapa besarnya, kami tidak tahu, dan apa isinya tidak begitu jelas. Lalu apa yang kamu temukan? Ketika mereka mendengar Hou Yun berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa, para tetua sangat marah hingga mereka hampir mengutuknya. Anda tidak tahu apa-apa, dan Anda membuat kami tegang.
Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa dirinya tidak dapat mengalahkan Hou Yun, tetua Meng Xian yang pemarah pasti sudah menerkam Hou Yun untuk memberinya pelajaran. Kami menemukan ahli Dewa Langit tingkat 8. Sebelum tetua Meng Xian sempat marah, kata-kata Hou Yun selanjutnya membuat semua orang ketakutan. Konsep macam apa yang dimiliki oleh seorang ahli surgawi abadi tingkat ke-8? Di wilayah Equal Gate Sect, semua orang telah melihat ahli surga abadi. Para ahli surga abadi itu datang dengan niat baik, namun meski begitu, aura yang mereka bocorkan secara tidak sengaja dapat membuat semua orang diam karena takut. Dapat dikatakan bahwa seorang ahli Dewa Langit tidak perlu berada di tahap ke-8. Selama dia adalah Dewa Langit tahap pertama, jika dia benar-benar bergerak sekarang, bahkan jika Istana Cunyang memiliki Long Xuan di tangan mereka, mereka tetap akan dimusnahkan. Anda tidak menyinggung ahli itu, bukan? Penatua Gao bertanya dengan hati-hati. Yang paling dia takuti adalah Hou Yun memiliki temperamen buruk dan menyinggung orang lain. Tersinggung? Tidak, sama sekali tidak. Hou Yun menjawab dengan cepat kali ini, sambil menggelengkan kepalanya langsung seperti genderang. Tepat ketika semua orang diam-diam menghela napas lega, Hou Yun menambahkan dengan sangat santai, ketika kami datang, kami bertiga mengelilinginya dan memukulinya dengan keras. Aku, Hou Tua, memukulnya setidaknya beberapa lusin kali. Aku tidak menyinggung siapapun. Puff, leluhur Wang Yong, yang sedang duduk di anjungan pemancingan, baru saja minum seteguk teh. Ketika dia mendengar kata-kata Hou Yun, dia tidak bisa menahan untuk tidak meludahkannya. Penatua Zeng bahkan lebih terkejut dan duduk kembali di kursinya. Adapun kepala istana dan tetua Meng serta tetua Zeng, mereka tercengang oleh kata-kata Hou Yun dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tidak menyinggung siapapun. Dia datang dan memukulinya dengan kasar, membantinya puluhan kali, ini yang disebut tidak menyinggung siapapun. Lalu apa yang menyinggung perasaan orang? Mungkinkah hanya membunuh seluruh keluarga, menggali kubur, dan mencambuk mayat saja yang dianggap pelanggaran? Hou Yun menginginkan efek ini. Jarang sekali ada beberapa eksekutif inti yang tertipu olehnya. Melihat penampilan semua orang, Hou Yun tertawa maju dan mundur dan tidak bisa berhenti. Aduh, melihat tawa Hou Yun, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa mereka dibodohi oleh Hou Yun? Ketua istana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sejenak. Ada pria lucu di sektenya yang sakit kepala. Penatua Meng langsung mengabaikan Hou Yun dan menoleh ke Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling. Ada murid yang bisa diandalkan yang tidak bertanya, tapi dia bertanya pada orang yang tidak cocok, semua orang pantas dibodohi. Apa yang sedang terjadi? Penatua Meng bertanya dengan suara keras. Tentu saja, target pertanyaannya adalah keluarga Yang Chen. Bahkan iblis pohon tua di sebelahnya lebih realistis daripada Hou Yun. Apa yang dikatakan Old Hou benar, memang benar dia datang dan memukulinya dengan kejam. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, namun, Hou tua memukulnya puluhan kali, tidak ada yang terjadi padanya, tetapi Hou tua dikirim terbang olehnya. Apa yang sedang terjadi? Ketua istana juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hou Yun, orang ini tidak sedang membual, dia hanya meninggalkan setengah kalimat tanpa mengatakannya. Pada saat ini, minat semua orang muncul, dan tentu saja mereka mendesak Yang Chen untuk memberikan penjelasan terperinci. Mendengar bahwa Master tingkat 8 alam abadi peri pada awalnya tidak mengetahui kekuatannya sendiri, dan lari ketika melihat orang, semua orang menghela nafas. Kemudian, Yang Chen menangkap seorang Master tingkat 8 dari alam abadi peri dengan membawa sepiring anggur dan hidangan. Naik turunnya alur cerita, perbedaan besar antara sebelum dan sesudah membuat beberapa tetua di sekte terkejut. Ketika mendengar Yang Chen benar-benar mampu menekan seorang Master tingkat 8 alam abadi peri dalam hal kekuatan, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Tampaknya kultivasi Yang Chen tidak banyak berubah, tetapi mereka tidak tahu seberapa efektif terobosan Yang Chen. Tentu saja, berita terpenting selalu menjadi berita terakhir. Ketika mereka mendengar bahwa ada 3 bencana di rumah bawah air, meskipun hanya terjadi sekali dalam 3 tahun, bahkan leluhur paling tenang Wang Yong yang telah duduk diam tidak dapat duduk diam dan berdiri untuk menanyakan hal-hal spesifik. Kalian bertiga membuat kesepakatan dengan senior Jing Hu untuk mengizinkan kalian membawa orang masuk dan melewati kesengsaraan. Berita ini begitu luar biasa sehingga setelah semua orang mendengarnya, reaksi pertama mereka bukanlah kegembiraan, melainkan kecurigaan yang ekstrim. Setelah mendapatkan jawaban tegas dari Yang Chen dan mulut semua orang, dan setelah melihat 3 kartu giok, beberapa eksekutif inti duduk kembali di kursi aslinya dengan kaget. Mereka semua merenung dan tidak lagi berminat untuk berbicara. Dengan istana bawah air ini, mengapa istana Cunyangku tidak bisa makmur? Kepala istana akhirnya menepuk sandaran tangan kursi dan berdiri sambil tertawa. Chapter 1564. Setelah mengalami naik turunnya mood mereka yang jatuh dari awan ke neraka lalu terbang kembali ke awan, beberapa eksekutif inti Istana Cunyang akhirnya paham betul apa yang terjadi, dan di saat yang sama, mereka juga paham seperti apa peluang Istana Cunyang sedang menghadap. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi di dunia spiritual, tetapi penduduk asli sedikitnya berjumlah ratusan miliar. Belum lagi jauh, hanya Sunset Rock plus Sungai Linyang yang jumlahnya ratusan juta. Fakta bahwa kepala istana dapat menemukan ribuan penduduk asli di atas tahap puncak Yuanying hanya dalam beberapa bulan telah menjelaskan semuanya. Begitu banyak murid dengan kualifikasi yang baik, hanya karena mereka belum mengalami kesengsaraan, mereka tidak dapat menjadi manusia abadi yang sejati. Seberapa besar kerugian yang dialami suatu sekte? Sekarang dengan rumah bawah laut ini, Istana Cunyang dapat dengan cermat memilih orang-orang yang cocok dari antara penduduk asli untuk melewati kesengsaraan di masa depan, dan mengembangkan serta memperkuat kekuatan sekte. Beberapa eksekutif inti yang ingin memakmurkan sekte itu begitu bahagianya sampai-sampai mereka hendak meledak. Rahasia ini tidak boleh dibocorkan.
Mengenai cara menggunakan kondisi yang menguntungkan ini untuk memperkuat sekte, kepala istana dan beberapa tetua 1000 kali lebih berpengalaman daripada Yang Chen dalam urusan tertentu, dan mereka segera mengatakan kepada semua orang untuk merahasiakannya. Mengenai hal-hal berikut, Yang Chen tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, selama waktunya tiba untuk membawa orang melewati kesengsaraan. Tentu saja, semua orang memahami pentingnya kerahasiaan, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan tanpa instruksi dari kepala istana. Selanjutnya, wajar bagi kepala istana untuk memilih orang-orang yang cocok untuk bergabung dengan Istana Chunyang, dan Yang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini, tujuan utama kembalinya adalah untuk memberitahu kepala istana tentang dua berita tersebut. Sekarang tujuannya telah tercapai, Yang Chen dan yang lainnya tidak dapat membantu di sekte, jadi mereka pergi bersama. Namun, Yang Chen tidak berniat mencari tahu rahasia lebih lanjut, ia hanya harus menunggu kedatangan Tao Junqi di laut. Dalam hal ini, Hou Yun dan yang lainnya tentu saja tidak begitu bersedia, jadi Hou Yun, Iblis Pohon Tua, Si Kui dan Si Esa, 4 master ras monster dipisahkan dari keluarga Yang Chen di sekte. Beberapa dari mereka harus pergi ke Sunset Rock dan Sungai Linyang bersama-sama untuk melihat hal-hal baik apa yang bisa mereka temukan. Yang Chen benar-benar tidak berencana melakukan pergerakan besar apapun dalam waktu dekat. Apakah itu pembuluh darah spiritual atau rumah bawah air, itu karena kedua hal ini dapat sangat berguna bagi sekte tersebut, dan mereka dapat membuat murid sekte tersebut memiliki kepercayaan diri yang cukup pada waktu yang paling tepat. Untuk Istana Murni yang saat ini, dua hal ini sudah cukup. Saat ini, Istana Chunyang masih merupakan sekte kecil. Tidak termasuk Long Xuan, hanya ada beberapa manusia abadi. Itu sangat lembut. Saat ini, fakta bahwa mereka bisa menguasai tebing matahari terbenam, sungai yang menghadap matahari, dan lautan kebencian yang berpisah untuk mendirikan sebuah sekte sudah menjadi batasnya. Jika manfaat yang lebih besar muncul, orang lain pasti akan mengincarnya dan melahapnya seluruhnya. Untuk saat ini, Yang Chen akhirnya memiliki sedikit waktu luang. Sekarang bukan waktunya untuk keluar, jadi cara paling tepat untuk meningkatkan budidayanya adalah dengan tetap berada di sekte atau di lautan kebencian yang berpisah untuk memulihkan dan meningkatkan budidayanya. Istana naga lebih cocok untuk gua dewa di dalam air daripada rumah bawah laut lainnya. Selama menunggu Tao Junqi, keluarga yang terdiri dari 3 orang mengubah istana naga menjadi istana laut sederhana dengan hanya beberapa kamar kecil di Laut Lihen. Sepanjang hari, mereka memancing atau melihat pemandangan, atau mereka bersama kedua istri mereka di bawah sinar bulan, minum anggur dan makan makanan lezat. Anak ini memiliki kehidupan yang nyaman. Sejak mereka berada di dunia fana, Yang Chen dan Tao Junqi telah membuat kesepakatan bahwa Tao Junqi pasti akan memperhatikan berita kenaikan Yang Chen, dan kemudian ketika Yang Chen sudah menetap, dia akan bergegas menemuinya. Sebelumnya, Istana Chunyang menghancurkan sekte Kimen dan merilis pil pemanjang kehidupan. Ia percaya bahwa Tao Junqi akan segera mengetahui peristiwa besar seperti itu. Tentu saja, wilayah baru Istana Chunyang juga dikenal dunia, dan Tao Junqi tahu di mana menemukan Yang Chen. Peri Junqi lahir di dunia fana Taitianmen, sekte surga mendalam di dunia spiritual. Sekarang hubungan antara sekte surga mendalam dan sekte lainnya tegang. Peri Junqi tidak dapat bertemu Yang Chen di Istana Chunyang, jadi dia hanya bisa berada di laut. Selama menunggu Tao Junqi, Yang Chen juga melakukan hal lain. Ketika Yang Chen dikejar oleh Luo Yuan, Master Panggung Dacheng, Gurita, Lan Ying, yang membantu Yang Chen membunuh Luo Yuan, telah naik selama ribuan tahun. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saat itu, Lan Ying meninggalkan kristal kekuatan monster, dan Yang Chen mengaktifkannya di kediamannya sendiri di laut kebencian yang terpisah. Dia percaya bahwa jika Lan Ying tidak mati, dia pasti bisa merasakan kekuatan monsternya. Yang Chen dan Lan Ying hanya bertemu sekali. Semua orang saling membantu. Yang Chen tidak tahu apakah ini akan mengarah pada Lan Ying. Namun, jika Lan Ying memberinya muka dan datang, Yang Chen tidak keberatan menjaga Lan Ying. Bagaimanapun, beberapa hal di dunia fana juga berkat Lan Ying. Itu selalu menjadi kebiasaan Yang Chen untuk membalas kebaikan. Wu Xiong, Penatua Wu dan Yang Chen adalah teman dekat. Ketika Penatua Wu naik, Yang Chen juga menginstruksikan Penatua Wu untuk mengumpulkan 1 atau 2 gua abadi setelah datang ke dunia spiritual. Penatua Wu adalah seorang kultivator nakal. Jika tidak ada sekte yang bisa diandalkan di dunia spiritual, itu akan sulit. Yang Chen tidak tahu apakah Tetua Wu akan mengambil inisiatif untuk berkunjung setelah mendengar reputasi Istana Chunyang dan Yang Chen terkini. Lady Fang Hua telah naik, dan sekarang dia pasti berada di sekolah iblis Yin Yang. Istri dan selir Yang Chen yang lain baru saja tiba di sekte dunia spiritual belum lama ini. Mereka adalah murid dari generasi terendah. Di masa lalu, tidak peduli betapa berbakatnya mereka di dunia fana, mereka hanya bisa dengan patuh mendengarkan pengaturan sekte. Diperkirakan mereka tidak akan berkesempatan bertemu dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka berkultivasi di sekte untuk jangka waktu tertentu dan kemudian bersatu kembali. Bahkan jika Yang Chen memiliki ingatan 10.000 tahun dari kehidupan sebelumnya, dia tetap tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang telah mengubah lintasan hidup mereka oleh Yang Chen. Dia hanya bisa menunggu berita secara pasif. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bertahun-tahun berkultivasi bukanlah pertempuran dan pembunuhan sepanjang hari. Budidaya yang damai adalah kunci sebenarnya. Yang Chen sangat senang karena dia memiliki begitu banyak orang kepercayaan yang menemaninya dalam kehidupan ini. Atau sekarang tidak dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang kepercayaan, tetapi anggota keluarga. Kehidupan ini tidak sepi seperti kehidupan sebelumnya, dan tidak seperti kehidupan sebelumnya di mana dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain sepanjang hari. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen, Yang Lan, dan Tai Tianmen adalah musuh bebuyutan. Sekarang kebencian dunia fana telah terbalas, Yang Lan mungkin tidak akan merasa baik.
Sekarang Yang Chen harus perlahan merencanakan bagaimana menghadapi sekte Suantian di dunia spiritual. Gao Yue dan Gong Sunling sangat menikmati perasaan hanya mereka berdua bersama suami mereka. Tanpa orang lain yang mengganggu mereka, suasana tenang dan damai. Jika bukan karena bayangan sekte Suantian di hati mereka, mereka sangat ingin menjalani hidup sederhana seperti ini. Sayangnya, dunia spiritual bukanlah negeri yang diberkati dan menjauhi urusan duniawi. Kehidupan damai ketiganya dengan cepat hancur. Tepat setelah Yang Chen menunggu lebih dari setahun, Divine Sense yang kuat dengan cepat menyelimuti mereka bertiga dan dengan tidak hati-hati menjelajahi tempat mereka bertiga berada. Siapa yang memiliki kristal kekuatan iblisku? Setelah beberapa saat, suara yang luar biasa menawan terdengar di telinga mereka bertiga, dan pada saat yang sama, bayangan hitam besar muncul di bawah laut. Chapter 1565. Senior Lan, Junior ini ada di sini. Mendengar suara ini, Yang Chen segera berdiri dan mengeluarkan kristal kekuatan iblis yang ditinggalkan Lan Ying dari tas Qian Kun, memegangnya di tangannya dan berkata dengan keras ke laut. Itu kamu, boneka kecil. Mendengar kata-kata Yang Chen dan melihat kristal kekuatan iblis di tangan Yang Chen, bayangan hitam besar di bawah air dengan cepat menjadi lebih kecil, langsung berubah menjadi cahaya biru, dan datang tidak jauh di depan Yang Chen. Kasa biru air yang dibalut sosok anggun dan tidak biasa, berdiri di hadapan tiga orang sambil tersenyum, siapakah bukan Lan Ying. Namun, dia tidak tahu kenapa, Yang Chen selalu merasa Lan Ying tampak sedikit lelah. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 1000 tahun, penampilan Lan Ying sepertinya tidak berubah sama sekali. Dia masih terlihat sama seperti saat dia mengembangkan seni rahasia transformasi. Namun, basis kultivasinya sangat berbeda. Sekarang, Lan Ying setidaknya memiliki basis kultivasi Earth Immortal Grade 3. Bahkan di dunia spiritual, dia bukanlah buah kesemek lembut yang berani diganggu siapapun. Senior Lan masih tetap anggun, selamat. Yang Chen tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Lan Ying, dan pada saat yang sama tidak lupa memperkenalkan dua wanita di sampingnya. Senior, mereka berdua adalah istriku, kebaikan hati telah menyelamatkan hidupku hari itu, junior ini akan selalu mengingatnya di dalam hatiku. Terima kasih senior. Gao Yue dan Gong Sunling mengikuti di belakang Yang Chen, dan mereka juga sangat hormat dan berterima kasih padanya. Terima kasih senior. Ini adalah penyelamat suami mereka, bagaimana mereka bisa bersikap sopan. Baguslah kau ada di sini. Kau bisa melawan musuh bersamaku. Etika kedua wanita itu, Lan Ying hanya melambaikan tangannya sebagai salam, dan berkata tanpa sopan santun, ada seorang pria yang memiliki pembantu, dan bertarung denganku beberapa hari yang lalu. Aku sedikit lemah, dan aku dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan bantuanmu, aku bisa membunuh mereka. Begitu dia muncul, dia meminta Yang Chen untuk membantu melawan. Yang Chen tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia beruntung atau tidak, tetapi karena Lan Ying berkata demikian, Yang Chen juga harus membantu. Senior tunggu dulu, belum terlambat untuk istirahat dulu. Pantas saja Lan Ying terlihat lelah, ternyata menjadi lawan. Sambil berbicara, Yang Chen mengulurkan tangan dan menyerahkan pil kultivasi esensi 5 revolusi. Pil revolusi kelima, barang bagus. Lan Ying juga orang yang berpengetahuan luas. Sekilas, dia melihat pil obat itu luar biasa. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia tidak waspada dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil kultur esensi 5 putaran dapat memulihkan vitalitas dan mengisi kembali kekuatan spiritual. Setelah beberapa saat, Lan Ying menyerap potensi pil tersebut, dan ekspresi serta momentumnya pun pulih. Perasaan bersemangat tinggi tidak lagi sedikit lelah. Siapa lawannya? Apa budidayanya? Dalam lingkup kesadaran spiritual Yang Chen, selain Long Xuan, tidak ada musuh yang bisa menjadi lawan Lan Ying. Pihak lain pasti jauh, dan masih ada banyak waktu. Yang Chen tidak keberatan bertanya dengan jelas. Dia seorang wanita, tingkat kultivasinya hanya pada tahap kelima dari tahap manusia abadi, tetapi harta karun ajaib di tubuhnya benar-benar kuat. Ketika Lan Ying berbicara, dia masih memiliki postur tubuh yang tidak yakin, terutama benih api di tubuhnya sangat kuat, saya tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Lawan di tahap kelima tahap keabadian manusia seharusnya tidak bisa melakukan apapun pada senior, kan? Yang Chen terkejut. Perbedaan antara kedua belah pihak tampaknya agak terlalu besar. Lan Ying bukanlah tipe ahli yang berasal dari kultivasi ortodoks sekte terkenal. Kultivasinya pada tahap ketiga dari tahap abadi bumi diperkirakan merupakan hasil dari pertempuran. Agak aneh bahwa dia dipaksa seperti ini oleh lawan di tahap kelima dari tahap abadi manusia. Jika hanya dia saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lan Ying berkata dengan penuh kebencian, tetapi dia memiliki sekelompok pembantu, 12 boneka kayu. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka sangat kuat ketika bekerja sama satu sama lain. Itu hanya hasil imbang. Hanya karena tahu kau ada di sini, aku menarikmu sebagai pembantu. Selama kau bisa menahan satu atau dua dari mereka, aku bisa mengakhirinya. 12 boneka kayu. Benih api di tubuh wanita itu juga sangat kuat. Mendengarkan penjelasan Lan Ying, semakin Yang Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa lawan di mulut Lan Ying adalah Tao Junqi. Api sejati natalnya adalah api sejati Yin murni, dan ke-12 boneka kayu itu tentu saja adalah 12 setan kayu ilahi penglai. Dengan kekuatan Tao Junqi, setelah naik selama ratusan tahun, dia hampir mencapai alam tahap kelima dari tahap manusia abadi. Yang Chen harus bertanya dengan jelas, jika tidak, jika banjir melanda kuil Raja Naga, itu akan menjadi tragedi. Senjata ajaibnya sangat kuat, senjata ajaib macam apa itu? Tanya Yang Chen. Sebuah halaman, tidak bisa bergerak. Tentu saja, Lan Ying tidak akan menyembunyikannya. Dia juga berpikir bahwa Yang Chen akan membantunya, jadi dia tentu saja harus memperkenalkannya dengan jelas. Halaman. Hal pertama yang terlintas di benak Yang Chen adalah kediamannya sendiri.
Demon Cell RI di pinggiran memiliki kemampuan perlindungan yang sama bahkan di dunia spiritual. Adalah normal bagi Lan Ying dari Earth Immortal Stage untuk tidak dapat menggerakkannya. Kali ini, Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling semakin yakin bahwa lawan Lan Ying adalah Tao Junqi. Apakah itu sebuah istana? Yang Chen bertanya sambil tersenyum, apakah dia memiliki elang bersayap besi yang sangat cepat? Ada burung yang mati. Lan Ying sepertinya menderita kerugian. Ketika dia menjawab, dia sangat meremehkan lawannya, dan elang bersayap besi juga menjadi burung mati. Untungnya, burung mati itu hanya cepat di udara. Bukan lawan saya di bawah air. Setelah mengatakan begitu banyak, Lan Ying akhirnya menyadari sesuatu dan bertanya dengan aneh, kamu belum melihatnya, bagaimana kamu tahu ini? Senior, kalau tebakan junior muda ini tidak salah, lawan senior pastilah selir dari junior muda ini. Yang Chen menjawab sambil tersenyum masam, saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung senior, tapi saya meminta senior untuk melihat wajah junior generasi muda ini dan memaafkannya kali ini. Ketika dia tiba, generasi junior-junior ini akan membiarkan dia meminta maaf kepada senior. Dengan kata-kata ini, Yang Chen menempatkan posisinya sangat rendah. Bagaimanapun, itu adalah penyelamatnya sendiri. Karena dia tahu itu adalah Tao Junqi, tentu saja dia tidak bisa membiarkan mereka bertarung lagi. Tao Junqi tidak akan menentang maksud Yang Chen. Sekarang Yang Chen mengucapkan beberapa kata yang baik, itu juga bisa menghilangkan kemarahan Lan Ying. Selirmu. Lan Ying menatap Gao Yue dan Gong Sunling di belakang Yang Chen, lalu kembali menatap Yang Chen, dia sangat cantik. Jika dia benar-benar selirmu, kamu sangat beruntung dengan wanita. Setelah mengucapkan kata pujian, dia segera melambaikan tangannya, karena dia selirmu, aku tidak akan mengejarnya. Saya bertemu dengannya di jalan dan ingin mengirimkan tiket kepadanya. Saya tidak menyangka akan sesulit ini. Petik 2. Mengetahui hal ini, Lan Ying tampak seperti wanita cantik di luar, tetapi dia adalah seorang perampok di laut yang menindas yang lemah. Ketika dia bertemu dengan seorang kultivator yang basis kultivasinya tidak sebaik miliknya, sangatlah wajar jika dia tergoda. Sayang sekali dia bertemu Tao Junqi yang dipersenjatai oleh Yang Chen. Master tingkat 3 Earth Immortal dan tingkat 5 Human Immortal bertarung imbang, dan gagal menang. Selama percakapan, kesadaran spiritual Yang Chen telah menemukan sosok Tao Junqi. Tao Junqi sekarang berada di rumah keluarga Yang, mendesak rumah itu untuk bergegas ke arah ini. Wajahnya penuh kewaspadaan, dan 12 monster kayu ilahi penglai di sekitarnya juga berhati-hati, dan mereka tampak sedikit gugup. Junqi, kemarilah. Yang Chen langsung mengirimkan kejutan dengan kesadaran spiritualnya dan menyampaikan pesan tersebut kepada Tao Junqi. Chapter 1566. Tiba-tiba mendengar suara suaminya di benaknya, wajah Tao Junqi tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia. Selama dia bertemu dengan suaminya, belum lagi pria abadi bumi kelas 3, tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, dia juga akan mati. 2 orang abadi bumi kelas 6 dari Sekte Kimen, bukankah mereka juga dibunuh oleh suaminya? Dengan penuh kegembiraan, Tao Junqi menyingkirkan istananya, langsung memanggil elang bersayap besi, dan bergegas ke sini. Dalam sekejap, dia telah melintasi jarak ribuan mil. Tao Junqi menemukan napas Lan Ying di kejauhan. Anehnya, suaminya juga ada di sana. Tao Junqi bingung, tetapi kecepatan bergegasnya tidak berkurang, dan dia masih langsung menuju ke sisi Yang Chen. Junqi, ini penyelamatku di dunia fana. Ada sedikit kesalahpahaman denganmu, jangan teruskan. Sebelum orang itu tiba, Tao Junqi mendengar suara suaminya. Awalnya, Tao Junqi hanya sedang terburu-buru. Lan Yinglah yang menyerangnya tanpa alasan. Sekarang setelah suaminya berkata demikian, Tao Junqi tentu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena dia adalah penyelamat suaminya, dia akan mengembalikan anugerah penyelamat hidupnya dan tidak mempedulikannya. Salam, suami. Salam, 2 saudari. Ketika dia datang ke Yang Chen, Tao Junqi menahan pikirannya dan menyapa Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling. Dia tidak melihat Lan Ying di sebelahnya. Sudah bagus bahwa Lan Ying tidak menyerangnya tanpa alasan. Jangan berharap Tao Junqi akan memiliki wajah yang baik. Lan Ying sedikit malu karena gagasan untuk memukul selir seorang kenalannya. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Sulit bagimu, Junqi. Yang Chen menarik Tao Junqi dan memeluknya, dan berbisik di telinganya. Tao Junqi naik ke sumur Langya, yang dapat dianggap lolos dari malapetaka Taitianmen, dan dia tidak harus menghadapi dilema antara suaminya dan saudara perempuan lainnya di sekte, yang merupakan hal yang baik. Akan tetapi, kehidupannya setelah kenaikannya tidak begitu baik. Pada awalnya, Tao Junqi dihargai oleh sekte karena bakat kultivasinya yang luar biasa dan api asal api sejati Yin murni. Bagi sekte untuk memenangkan alkemis kelas 5, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Namun tidak lama kemudian, berita pemusnahan orang Taitian menyebar. Setelah Tao Junqi naik, dia mau tidak mau mengatakan beberapa hal buruk tentang tuan muda sekte, Lili Heng. Ketika sekte surga misterius mulai menyelidiki pembantaian orang Taitian, mereka juga menyelidiki Tao Junqi. Yang Lan dan Yang Lan pasti berbicara buruk tentang Yang Chen. Beberapa orang di sekte Suantian secara alami sangat kritis terhadap Tao Junqi. Yang Chen hanyalah seorang alkemis kelas 5 kecil. Dia bukan siapa-siapa di alam spiritual. Ada banyak alkemis kelas 7 di sekte surga misterius. Siapa yang tahu kapan jenius alkimia masa depan ini akan mati sebelum waktunya. Karena orang Taitian telah menyinggung semua kultivator, tidak terkecuali Yang Chen. Dengan ini, tindakan Tao Junqi sebelumnya yang bergabung dengan Yang Chen demi sekte sepertinya menjadi sia-sia. Di sekte, mulai ada murid seperti Tuan Muda Yixian yang mendambakan kecantikan Tao Junqi dan menekannya dengan berbagai cara. Untungnya, Tao Junqi memiliki sumber daya yang disiapkan oleh Yang Chen, jadi dia tidak berada dalam posisi yang sulit di sekte.
Karena terjerat, Tao Junqi hanya mengikuti pengaturan Yang Chen dan pergi ke laut sendirian untuk mendapatkan pengalaman dan jarang kembali ke sekte. Yang Chen membunuh Tuan Muda Yixian, dan Tao Junqi diselidiki lagi oleh sekte. Tao Junqi tidak merasakan banyak perlindungan dari sekte selama bertahun-tahun. Hal yang paling membahagiakan adalah mendengar suaminya membunuh Zhu Yixian, yang terjerat dengannya, segera setelah dia naik. Awalnya, Tao Junqi berencana untuk pergi ke Yang Chen segera setelah dia mendengar berita itu, tetapi dia takut tindakannya akan melibatkan suaminya dan Istana Chunyang. Dia sangat jelas tentang situasi di Istana Chunyang. Jika Sekte Xuantian benar-benar ingin bergerak, cukup dengan mengirim seorang guru peri abadi. Oleh karena itu, Tao Junqi bertahan sampai Yang Chen membuat pukulan dengan pil pemanjang hidup, dan akhirnya mendapatkan batu matahari terbenam, Linyang Chuan, dan laut kebencian yang berpisah. Mengetahui bahwa Yang Chen pasti akan menunggunya di laut kebencian yang berpisah, Tao Junqi tidak bergegas dari darat, tetapi perlahan berputar dari laut. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun, dan hendak tiba, tetapi seorang perampok wanita muncul entah dari mana dan tidak mengatakan apapun. Dipeluk oleh suaminya, perasaan hangat dan damai yang dirasakan membuat Tao Junqi enggan memeluknya seperti ini seumur hidupnya. Perkataan Yang Chen langsung menyentuh bagian terlembut hati Tao Junqi. Perkataan suaminya membuat Tao Junqi merasa semua keluhan yang dideritanya sebelumnya telah hilang. Matanya tanpa sadar memerah dan air mata kristal mulai mengalir di matanya. Namun, dia dengan paksa menahannya dan tidak membiarkannya jatuh. Kalau kamu ingin menangis, menangis saja. Apa yang kamu maksud dengan menahannya? Lan Ying yang berada di sampingnya mengucapkan kalimat yang langsung membuat Tao Junqi yang berada dalam pelukan Yang Chen melotot ke arahnya. Lan Ying juga sadar bahwa dia salah. Dia tidak berani menatap Tao Junqi dan menoleh dengan perasaan bersalah. Jangan khawatir, di masa depan, ketika para monster tua di Sekte Xuantianmu tahu bahwa kamu bisa mendapatkan pil pemanjang kehidupan dariku, kamu akan bisa mendapatkan kembali semua keluhan yang telah kamu derita. Yang Chen tidak hanya mengatakannya, tetapi dia langsung memberikan pernyataan yang sangat jelas kepada Tao Junqi. Meskipun hanya 4 pil pemanjang hidup yang telah dirilis, ditambah 10 untuk ditukar dengan tanah, guncangan yang ditimbulkan di antara para petani sudah sangat sensasional. Sekarang, tidak ada seorang pun yang datang untuk meminta pil tersebut. Di satu sisi, semua orang perlu memverifikasi lebih lanjut kemanjuran pil pemanjang hidup. Di sisi lain, beberapa orang memiliki ide untuk menunda untuk melihat apakah akan ada variabel. Yang disebut variabel secara alami adalah untuk melihat apakah beberapa orang atau beberapa sekte bisa mendapatkan pil pemanjang hidup dari Yang Chen, atau menggunakan beberapa cara untuk membuat Yang Chen dan Istana Chunyang menyerah. Dibandingkan dengan dunia fana, para penggarap dunia spiritual lebih realistis. Wajah Tao Junqi akhirnya tersenyum. Dia benar-benar bisa melemparkan dirinya ke pelukan suaminya dan menikmati pelukannya, dan pertimbangan lembut seperti ini, bahkan seorang guru manusia abadi pun pasti akan menikmatinya. Pada saat ini, perasaan seperti di rumah jauh lebih besar daripada perasaan di sekte. Suamiku, aku juga membawa rumah besar kita. Ketika dia mengatakan ini, Tao Junqi tampak sedang membanggakan prestasinya. Ini adalah rumah keluarga Yang, rumah suami, dan rumah kami. Namun, saat mendengar ini, Lan Ying tampak aneh. Sepertinya dia telah mengalami sedikit kerugian di manor ini. Oh, ngomong-ngomong nak, saat aku bertengkar dengan wanitamu, sepertinya aku menemukan seseorang mengikuti kita dari kejauhan. Aku tidak tahu pria seperti apa itu, tapi dia tidak keluar saat melihatnya, kita bertarung. Ketika Tao Junqi membicarakan tentang manor, Lan Ying tentu saja teringat sesuatu yang berhubungan dengan mereka, dan pada saat ini, dia pun mengatakannya. Seseorang mengikuti kita. Wajah Tao Junqi tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ditujukan pada dirinya sendiri atau pada suaminya? Jangan takut, aku di sini. Tangan Yang Chen yang memegang Tao Junqi sedikit menegang, dan kata-kata lembut itu membuatnya segera rileks. Chapter 1567. Untuk dapat mengikuti Tao Junqi, seorang guru abadi manusia tingkat 5, dan tidak ketahuan olehnya, setidaknya basis kultivasinya lebih tinggi dari Tao Junqi, atau dia memiliki senjata sihir tembus pandang yang super kuat. Tidak peduli siapa lawannya sekarang. Yang penting adalah mengapa dia mengikuti Tao Junqi. Yue, Ling, temani Junqi dan ngobrol sebentar. Yang Chen melepaskan Tao Junqi, lalu membiarkan Gao Yue dan Gong Sunling menemaninya, suamiku akan pergi dan melihat. Setelah keluarganya menetap di sini, Yang Chen berkata kepada Lan Ying, senior, apakah Anda tertarik untuk mengirimkan tiket? Setelah saya berhasil, kita akan membaginya menjadi 2. Lan Ying, orang ini, adalah seorang guru yang tidak patuh hukum. Tanpa kendali sekte, dia menjadi tiran di lautan, dan dia paling suka melakukan hal semacam ini. Mendengarkan Yang Chen, dia ingin menariknya untuk mengirim tiket, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Depresi yang menumpuk pada Tao Junqi sebelumnya, tidak dapat ditemukan pada Tao Junqi, bagaimana ia bisa menemukan saluran untuk melampiaskan apinya. Ayo pergi, Lan Ying menjawab langsung, lalu melompat ke laut terlebih dahulu, dan langsung berubah kembali ke wujud asli gurita cincin biru di laut. Memasuki laut bersama Lan Ying adalah Yang Chen yang mengemudikan pesawat ulang-alik. Di laut, hanya kecepatan pesawat ulang-alik yang bisa mengimbangi Lan Ying. Tao Junqi menyaksikan Yang Chen dan Lan Ying menghilang, dan kebahagiaan di hatinya meluap. Begitu suaminya mendengar bahwa dia telah disakiti, dia tidak bisa membalasnya dari Lan Ying, penyelamatnya, dan segera mencari masalah dengan orang yang mengikutinya. Itu hanya bisa menunjukkan satu hal, yaitu, suaminya telah menaruhnya di dalam hatinya. Wanita, bahkan jika mereka adalah wanita abadi, hanya akan bahagia ketika mereka menghadapi hal semacam ini. Karena pihak lain mengikuti Tao Junqi, jelaslah bahwa baik atau buruk, dia selalu menargetkannya.
Melihat dia dan Lan Ying sedang bertengkar, dia tidak datang untuk membantu, yang sudah menunjukkan bahwa itu bukan cara yang baik. Tao Junqi sama sekali tidak khawatir apakah Yang Chen akan mendapat masalah. Saat ini, hatinya penuh dengan kebahagiaan, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain. Kesadaran spiritual seni rahasia tiga kemurnian dilepaskan, dan sebelum dia berenang sejauh 2000 mil, Yang Chen menemukan orang yang melacak Tao Junqi. Seorang ahli bumi abadi kelas 2, tidak heran dia ditemukan oleh Lan Ying. Pada saat ini, pria itu masih belum mengetahui bahwa dirinya telah terekspos, dan masih dengan hati-hati mengontrol jarak, seolah-olah dia takut Tao Junqi akan menemukannya. Melihat postur ini, jelas bahwa dia pasti memiliki senjata ajaib yang dapat melacak posisi Tao Junqi. Itulah alasan mengapa Li Heng meninggalkan jejak kesadaran spiritual pada Tao Junqi di masa lalu. Tubuh Blue Shadow dengan kuat membungkus Yang Chen dan pesawat ulang-alik, dan kemudian dengan cepat menyusut menjadi seukuran gurita biasa, perlahan mendekat ke arah itu. Entah itu Lan Ying atau Yang Chen, kesadaran spiritual keduanya telah melampaui orang yang melacak mereka. Mudah untuk menghindari penjelajahannya. Dalam jarak 2000 mil, tidak ada pembudidaya lain kecuali orang ini yang tinggal di tempat yang sama dan mengawasi Tao Junqi dari jauh. Yang Chen dan Lan Ying dapat dengan aman mengambil tindakan berani tanpa khawatir mengganggu siapapun. Itu adalah seorang pria, yang duduk di atas senjata ajaib berbentuk kapal. Senjata ajaib ini telah disempurnakan secara unik untuk menyembunyikan sebagian besar fluktuasi kekuatan spiritual. Jika itu adalah eksplorasi kesadaran spiritual guru abadi manusia biasa, mereka hanya akan berpikir bahwa kapal ini adalah ikan besar. Tampaknya orang ini ahli dalam melakukan hal semacam ini. Dia tidak terburu-buru dan selalu menjaga jarak. Dia sudah berpengalaman. Sayangnya, ia bertemu dengan Lan Ying dan Yang Chen, dan teknik berpengalamannya pun terlihat. Tepat ketika dia berhenti di tempatnya dan memejamkan mata sambil memperhatikan posisi Tao Junqi, dia tidak menyadari bahwa seekor gurita kecil telah tiba di dasar kapalnya. Seseorang dari Sekte Surga yang mendalam. Yang Chen telah melihat identitas pria itu dan diam-diam menyampaikannya kepada Lan Ying, bunuh dia, jangan tinggalkan masalah di masa depan. Pihak lain adalah orang dari Sekte Langit Mendalam. Membiarkannya hidup dan menghadapi Tao Junqi akan selalu menyulitkan Tao Junqi. Yang Chen tidak menahan diri dan langsung membunuh lawan dan menghancurkan mayatnya. Seolah-olah orang ini tidak pernah muncul, agar tidak menyulitkan Tao Junqi. Boom, ketika mereka berdua tidak bergerak, itu sangat menggemparkan. Dua tentakel besar Lan Ying, pada saat yang sama, menggulung senjata ajaib berbentuk kapal. Dia sudah menyukai senjata ajaib ini dan ingin mengendalikannya. Dan Yang Chen juga menggunakan pedang terbang 9 meter pada saat yang sama, langsung membungkus ketiganya dalam kabut hitam tebal. Lan Ying telah berlatih di benua iblis, dan sekarang dia sudah berada di kelas 3 alam abadi bumi. Energi iblis yang dibawa oleh pedang terbang 9 meter tidak banyak berpengaruh padanya. Namun lawannya berbeda. Dia, yang telah berkultivasi dengan lancar, belum pernah melihat cara yang begitu kejam, dan pikirannya langsung terpengaruh. Lawannya juga merupakan seorang master bumi abadi, dan pengaruh mental semacam ini hanya bisa berlangsung selama beberapa saat, tetapi bagi Lan Ying dan Yang Chen, momen singkat ini sudah cukup. Kedua tentakel itu diam-diam mendekati tubuh lawan, dan di saat yang sama, pedang terbang berwarna merah darah telah menusuk tepat di dada dan perutnya. Lawan baru saja menyingkirkan serangan mental pedang terbang 9 meter, tetapi tangan dan kakinya telah terjerat oleh tentakel Lan Ying. Reaksi lawan Earth Immortal tidak bisa dikatakan lambat. Dalam menghadapi serangan mendadak itu, dia memanggil Flying Sword dengan kecepatan tercepat. Dia berencana untuk menghadapi Flying Sword yang berlawanan, tetapi tempat di mana tangan dan kakinya terjerat mati rasa pada saat yang sama. Gurita cincin biru adalah salah satu monster paling beracun di lautan. Bahkan jika dia adalah seorang ahli Earth Immortal, di hadapan racun Lan Ying yang lebih tinggi darinya, itu masih belum cukup. Hanya dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya lumpuh, bahkan otaknya bekerja sedikit lebih lambat. Pedang terbang berwarna merah darah itu tanpa ampun menembus dadanya, memasuki jantungnya dan terbang keluar melalui punggungnya, sekaligus menguras semua darah di tubuhnya. Yang Chen dan Lan Ying bergabung, dan dalam sekejap, orang ini menjadi mayat pucat. Lan Ying tidak sopan, tentakelnya menggulung mayat itu dan mengirimkannya langsung ke mulutnya. Bagi ras monster, mayat kultivator tingkat ini juga merupakan suplemen yang bagus. Beberapa hari yang lalu, saat bertarung dengan Tao Junqi, ada beberapa kerugian, jadi itu tepat untuk menebusnya. Yang Chen menutup mata terhadap hal ini. Ras monster memiliki kebiasaan ras monster. Setelah berkultivasi, ras monster harus mematuhi kebiasaan hidup manusia. Yang penting adalah pihak lain itu adalah musuh, dan musuh itu telah dieliminasi. Sosok keduanya muncul langsung di senjata ajaib berbentuk perahu yang telah dikendalikan oleh Lan Ying, dan mereka pun dalam perjalanan pulang. Lan Ying tampak sangat bersemangat. Tas Qiankun pihak lain ada di tangannya, dan dia membagi jarahannya satu persatu. Sebagai pencuri tunggal, Lan Ying jarang mempunyai kesempatan seperti ini untuk membagi hasil jarahannya dengan orang lain. Panen kali ini cukup melimpah, dan kebencian yang terkumpul pada Tao Junqi telah hilang lebih dari setengahnya. Setelah dengan senang hati membagi hasil jarahannya, dia dengan senang hati menghitung hasil panennya. Senior, Junqi tidak mengetahui hubungan antara kamu dan aku telah menyinggung perasaanmu. Yang Chen tidak melihat hal-hal itu, dan mendorongnya tepat di depan Lan Ying. Hal-hal ini adalah kompensasi Junqi kepada senior. Bagus, mari kita hapus saja. Lan Ying sangat senang menerima barang-barang itu, dan melambaikan tangannya untuk mengekspresikan sikapnya. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar, dia tidak tahu hal berbahaya apa yang akan terjadi. Chapter 1568. Debaran jantung yang tiba-tiba membuat wajah Yang Chen menjadi pucat dalam sekejap. Lan Ying di sebelahnya segera menyadari hal ini, dan mulai waspada dengan tenang.
Pada saat yang sama, dia sedikit lebih dekat dengan Yang Chen, dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Saat dia mengatakan hal ini, tangan Lan Ying yang lain telah diam-diam menyingkirkan semua barang, tidak menyisakan satupun. Kesadaran spiritual Yang Chen telah menjelajahi setidaknya 2000 mil ketika dia baru saja menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tidak peduli bagaimana Yang Chen menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dari mana datangnya perasaan berdebar-debar ini? Tanpa disadari, demi dapat menemukan sumber palpitasi itu, kesadaran spiritual Yang Chen mulai terlepas secara liar. Awalnya, Lan Ying di sebelahnya masih sedikit ceroboh. Dia juga sudah menyelidiki sekitar, dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Pada akhirnya, Lan Ying awalnya adalah makhluk laut, dan seharusnya lebih peka terhadap bahaya di laut daripada Yang Chen. Bahkan dia tidak dapat menemukan bahayanya, perasaan Yang Chen pasti salah. Namun, dengan pelepasan kesadaran spiritual Yang Chen secara gila-gilaan, sikap Lan Ying telah berubah dari kecerobohan menjadi kejutan. Kekuatan kesadaran spiritual yang dilepaskan oleh Yang Chen telah melampaui milik Lan Ying, mencapai ranah Earth Immortal kelas 4, dan itu masih terus meningkat. Kekuatan kesadaran spiritual yang ditunjukkan oleh Yang Chen sendiri sudah mengejutkan Lan Ying. Masalahnya adalah dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Yang Chen ketika dia menyadari bahayanya, itu membuat Lan Ying, yang berada di dekatnya, hampir menghancurkan hatinya. Berapa banyak makhluk yang harus dibunuh agar niat membunuh yang begitu dahsyat muncul? Lan Ying bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah memburu makhluk yang tak terhitung jumlahnya di laut, dan dia juga merupakan karakter yang terkenal kejam, tetapi dibandingkan dengan niat membunuh yang baru saja dilepaskan Yang Chen, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Menghadapi hasrat membunuh yang dahsyat ini yang tidak dapat dilepaskannya sendiri dari jarak dekat, Lan Ying hampir dipaksa hingga batas maksimal, dan kesadaran spiritualnya meningkat ke tingkat terkuat, nyaris tidak dapat menahan hasrat membunuh yang langsung dan tidak masuk akal ini, dan tubuhnya mulai gemetar. Kalau saja dia tidak tahu bahwa Yang Chen sama sekali tidak sedang mengincarnya, dia pasti akan langsung menampakkan wujud aslinya dan kabur ke dalam laut, serta tidak akan berani mendekati Yang Chen lagi. Tidak, bukan di sini. Yang Chen akhirnya menyadari bahwa sumber bahayanya tidak ada di sini. Kesadaran spiritual dari seni rahasia tiga kemurnian telah dilepaskan secara maksimal. Bahkan jika itu adalah master peri abadi, mereka tidak bisa lepas dari sisir Yang Chen. Tidak mungkin Swan Immortal dan Golden Immortal muncul di dunia spiritual, apalagi prinsip besar Golden Immortal. Baru pada saat Yang Chen berbicara, saraf Lan Ying yang sudah tegang hingga batas maksimal, tiba-tiba mengendur, dan rasa takut yang ada di mana-mana lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Akan tetapi, pada saat ini, ketika Lan Ying menatap Yang Chen lagi, tatapannya tidak lagi dengan tatapan seperti pandangan seorang generasi muda yang memiliki hubungan dengan dunia fana, melainkan dengan tatapan lain berupa rasa hormat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lan Ying yakin jika Yang Chen mau, dia bahkan bisa membunuhnya dengan kejam dalam pertemuan tatap muka, dan tidak akan ada kecelakaan. Apa itu? Bahaya yang bisa membuat Yang Chen begitu gugup sangatlah fatal. Lan Ying mau tidak mau bertanya, dan tidak menyadari bahwa nada suaranya sepertinya sedikit berubah. Aku tidak tahu. Yang Chen masih memikirkan apa bahayanya, dan menjawab tanpa sadar, lalu segera berkata dengan nada yang sangat biasa, ayo pergi, ayo kembali dulu. Bagus. Lan Ying juga secara alami setuju, mereka berdua tidak berani tinggal di laut, dan dengan cepat bergegas ke Istana Naga. Sampai kembali ke Istana Naga dan bertemu dengan Gao Yue Gong Sunling dan Tao Junqi, masih ada ketegangan yang tak terlukiskan dalam benak Yang Chen. Perasaan itu seolah-olah di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang Swan Immortal kecil yang baru saja naik ke dunia Immortal dan bertemu dengan seorang Great Principal Golden Immortal. Prinsip Agung Emas Abadi. Begitu kata ini muncul di benaknya, Yang Chen tiba-tiba terbangun. Itu benar, ini adalah ancaman yang hanya bisa ditimbulkan oleh prinsip Agung Golden Immortal. Namun, ini adalah dunia spiritual, bagaimana prinsip besar keabadian emas dari dunia abadi bisa datang ke sini? Ancaman macam apa itu? Seolah-olah dia akan dilahap, ketakutan akan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Tanpa alasan, bagaimana bisa ada perasaan seperti itu? Melahap, Yang Chen tiba-tiba membeku dan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dalam sekejap, dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia buru-buru memberitahu Gao Yue Gong Sunling dan Tao Junqi, tolong lindungi aku. Dia segera duduk dan mulai menjalankan seni rahasia tiga kemurnian secara ekstrim, mencoba memverifikasi tebakannya. Gao Yue Gong Sunling dan Tao Junqi tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang saling memandang. Setelah saling memandang beberapa kali, mereka semua memusatkan pandangan pada Lan Ying, yang kembali bersama Yang Chen. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lan Ying buru-buru melambaikan tangannya untuk menunjukkan ketidakbersalahannya, dan dengan cepat menjelaskan, kami bekerja sama untuk membunuh orang yang melacakmu. Ketika kami membagi hasil rampasan, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah, tetapi aku tidak dapat menemukan ancaman apapun. Ketiga wanita itu juga tidak menemukan ancaman apapun di sekitar mereka. Sekalipun Gong Sunling menggunakan peta geografis sungai pegunungan untuk memeriksa puluhan ribu mil, dia tidak menemukan masalah apapun, tetapi perasaan suaminya pasti tidak salah. Saat ini, tanpa ragu-ragu, Gao Yue langsung menyingkirkan Istana Naga, dan Gong Sunling melambaikan tangan semua orang ke peta geografis sungai pegunungan. Tidak ada tempat yang lebih aman dari ini. Seolah-olah hanya inilah satu-satunya tempat yang bisa membuat suaminya lebih aman. Setelah melakukan semua ini, para wanita dengan cemas berkumpul di sekitar Yang Chen yang tidak jauh darinya, menatap Yang Chen dengan gugup, karena takut dia akan mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Yang Chen sudah benar-benar mengetahui dari mana datangnya rasa berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan itu. Akar masalahnya masih ada di dunia fana.
Ketika mengolah seni rahasia tiga kemurnian sampai taraf tertentu, kesadaran spiritual akan terpecah, dan Yang Chen ini telah melakukannya. Ketika kesadaran spiritual pertama terbelah, itu sebenarnya adalah benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan Yang Chen dalam tubuh abadi di dunia fana. Tubuh abadi ditemukan oleh Yang Chen dan para wanita di pesawat rahasia yang ditinggalkan oleh pendahulu Tai Tianmen. Pesawat rahasia itu baru diketahui Yang Chen ketika para penguasa Tai Tianmen meminta nasihat Yang Chen dengan karakter-karakter kuno yang tidak mereka ketahui. Saat itu, Yang Chen memberi Tai Tianmen pesawat rahasia lain yang sangat berbahaya sebagai balasan dan menyebabkan Tai Tianmen menderita kerugian besar. Pesawat rahasia yang sebenarnya dieksplorasi oleh Yang Chen sendiri. Sekte Taitian tidak akan memiliki tubuh abadi tanpa alasan, mereka juga tidak akan menempatkan tubuh abadi di alam rahasia kuno tanpa alasan. Sekarang setelah dipikir-pikir, hanya ada satu kemungkinan untuk tubuh abadi itu, yaitu, itu adalah sarana Sekte Langit Mendalam untuk berjaga-jaga. Chapter 1569. Pada awalnya, Yang Chen tidak tahu dari mana para pendahulu Taitianmen mendapatkan tubuh abadi, terutama yang tidak sadarkan diri tetapi masih hidup. Karena ada tubuh abadi seperti itu, Yang Chen tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Dia meninggalkan benih kesadarannya sendiri. Bahkan jika terjadi kecelakaan di masa depan, dengan tubuh abadi ini, Yang Chen dapat memulai lagi. Bahkan mungkin kultivasinya akan lebih kuat dari sekarang. Sekarang Yang Chen akhirnya mengerti apa fungsi tubuh abadi ini. Itu adalah tubuh prinsip besar keabadian emas yang Sekte Surga Misterius Dunia Abadi telah menghabiskan banyak upaya dan membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya dari dunia abadi. Itu untuk mencegah perubahan besar apapun pada orang Taitian suatu hari nanti sehingga mereka bahkan tidak kehilangan warisan mereka. Untuk sekte besar yang mewarisi dunia spiritual dunia abadi, jika sekte di dunia fana dihancurkan, itu berarti tidak akan ada pengisian terus-menerus di masa depan. Sekalipun sekte di dunia abadi kuat, mereka tidak memiliki akar. Tidak ada kemungkinan lain selain menurun selangkah demi selangkah. Para Taitianmen telah dihancurkan, sehingga sekte surga misterius secara alami menjadi sebuah kastil di udara. Tanpa landasan, hanya ada satu jalan tersisa bagi mereka. Tentu saja, sekte langit misterius tidak akan tinggal diam dan melihat kejadian ini. Oleh karena itu, rute pelarian terakhir yang telah mereka susun di masa lalu akhirnya berguna. Dunia abadi awalnya memiliki metode mengirimkan klon kesadaran ke dunia fana, tetapi mahal untuk digunakan, jadi hanya digunakan setiap 100 tahun sekali. Meskipun tidak akan ada seorang pun yang mati karenanya, setidaknya 3 dewa emas prinsip agung harus membayar harga 1000 tahun kultivasi. Hanya sekte besar seperti sekte langit misterius yang mampu menanggung biaya sebesar itu. Sekte kecil biasa tidak mampu menanggungnya sama sekali. Jika mereka harus membayar harga seperti itu di dunia abadi, setidaknya satu murid tahap inti emas harus membayar harga itu di dunia fana. Ini belum termasuk sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi itu. Meski begitu, klon kesadaran hanya bisa menyampaikan 1 atau 2 pesan penting di dunia fana, 99% ingatan klon kesadaran di dunia fana akan hilang, dan hanya sedikit poin terdalam yang tersisa. Selain klon kesadaran, sekte surga misterius mungkin memiliki cara untuk sepenuhnya mentransfer kesadaran seorang dewa emas prinsip agung ke dunia fana. Namun, tubuh ahli biasa di dunia fana tidak dapat menampung kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal, jadi ada pengaturan tubuh abadi. Tubuh abadi adalah pilihan terakhir sekte surga misterius untuk mencegah skenario terburuk. Sekarang setelah orang-orang Taitianmen di dunia fana telah dimusnahkan, sekte telah mencapai titik hidup dan mati. Jadi, wajar saja bagi sekte surga misterius untuk mengaktifkan tubuh abadinya. Benda langit yang kosong hanyalah sebuah wadah yang telah dipelihara di dalam kotak kaca 7 harta karun, diam-diam menunggu sekte surga misterius menggunakan pilihan terakhir mereka. Tubuh abadi seperti itu, tentu saja, tidak dapat digunakan untuk turun ke alam bawah dengan metode avatar kesadaran yang kehilangan 99% memorinya. Sebaliknya, dia menggunakan metode seluruh kesadaran turun ke alam bawah. Namun, dibandingkan dengan mengirimkan doppelganger kesadaran ke alam bawah, harganya sangatlah tinggi. Itu membutuhkan nyawa setidaknya puluhan dewa emas Zenith Heaven dan budidaya setidaknya 10 dewa sejati 10.000 kesengsaraan. Dia membayar harga yang sangat mahal demi kesadaran seorang Zenith Heaven Golden Immortal yang memiliki ingatan lengkap untuk memasuki tubuh abadi dunia fana dari dunia abadi. Seorang Zenith Heaven Golden Immortal yang menempati tubuh abadi Zenith Heaven Golden Immortal benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Karena dia telah mengalami kesengsaraan abadi emas, kesengsaraan surgawi di dunia fana tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dia bisa tinggal di dunia fana dengan bebas. Sekalipun bangsa Taitianmen telah dimusnahkan, dengan orang sekuat itu, bukan tidak mungkin untuk mengatur kembali bangsa Taitianmen di dunia fana. Dalam keadaan normal, tentu saja tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Taitianmen adalah sekte terbesar di sekte Dao. Mereka dapat mengendalikan situasi tanpa menggunakan cara apapun. Tidak perlu mengorbankan begitu banyak dewa emas Zenith Heaven dan 10.000 dewa sejati kesengsaraan. Sekarang orang-orang Taitian telah dimusnahkan, jika mereka ingin membangun kembali sekte tersebut, mereka harus memiliki guru yang tiada taranya yang dapat menahan situasi dan membangun otoritas absolut. Jantung Yang Chen berdebar karena sekte surga misterius mulai aktif. Kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal akan memasuki tubuh abadi sedikit demi sedikit. Benih kesadaran yang ditinggalkan oleh Yang Chen secara alami adalah musuh dari Zenith Heaven Golden Immortal. Jika pihak lain ingin sepenuhnya menempati tubuh abadi itu, hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan benih kesadaran yang saat ini menempati tubuh abadi itu. Tidak peduli metode apa yang digunakan, benih kesadaran Yang Chen harus dipaksa keluar dari tubuh, dibunuh, atau ditelan seluruhnya. Rasa bahaya bahkan langsung berpindah dari dunia fana ke dunia spiritual. Benih kesadaran yang ditinggalkan oleh Yang Chen mulai terstimulasi dengan cepat dalam menghadapi musuh yang begitu kuat.
Sebelum kesadaran pihak lain dapat sepenuhnya turun, ia secara spontan mulai melawan. Yang Chen, yang berada di dunia spiritual, tidak dapat menggunakan metode lain untuk membantu benih kesadarannya. Dia hanya bisa mengolah seni rahasia tiga kemurnian dengan gila-gilaan untuk memperkuat hubungan antara dia dan benih kesadaran untuk menelan Zenith Heaven Golden Immortal. Yang Chen bahkan tidak tahu apakah dia bisa lolos dari bencana ini. Meski yang tertelan hanya benih kesadaran, Yang Chen sendiri mungkin tidak dalam bahaya besar, namun itu jelas merupakan bencana bagi kultivasi seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen. Kemungkinan besar seni rahasia tiga kemurnian tidak lagi dapat maju, dan akan bertahan pada tahap ini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahkan kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal tidak dapat sepenuhnya memasuki tubuh immortal sekaligus, dan itu selalu membutuhkan proses yang lama. Proses ini bergantung pada harga yang bersedia dibayar oleh Sekte Surga yang mendalam untuk itu, dan itu berlangsung antara 10 hingga 100 tahun. Secara khusus, hal ini masih memungkinkan tanpa gangguan sama sekali. Sekarang, benih kesadaran Yang Chen telah menempati tubuh abadi, dan itu telah menjadi hambatan terbesar bagi pihak lain untuk memasuki tubuh abadi. Begitu kesadaran Zenith Heaven Golden Immortal memasuki tubuh immortal, ia bertemu dengan perlawanan gila dari benih kesadaran Yang Chen. Kedua belah pihak menggunakan tubuh abadi yang tidak sadarkan diri sebagai medan perang dan mulai bertarung dengan liar. Tidak ada kemungkinan perdamaian di kedua sisi, hanya pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertempuran kesadaran murni, dan tidak seorang pun dapat melihat petunjuk apapun dari luar. Kedua belah pihak memiliki alasan untuk bertarung sampai mati, dan tidak ada ruang untuk perubahan. Meski hanya benturan kesadaran, intensitasnya tak kalah sengitnya. Saat ini, meskipun Yang Chen hanya duduk bersila dan berkultivasi, para wanita di sebelahnya sangat gugup. Yang Chen duduk bersila di tanah. Awalnya, dia tampak sangat tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Keringat yang mengalir di kepala dan wajah Yang Chen seperti sungai dengan jelas menunjukkan betapa berbahayanya Yang Chen saat ini. Hati para wanita yang gugup menjadi semakin gugup saat Yang Chen berkeringat. Bahkan jika mereka telah melihat situasi paling berbahaya dengan Yang Chen, mereka belum pernah melihat penampilan Yang Chen seperti ini. Namun, saat ini, mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu sama sekali. Mereka bahkan tidak berani bersuara karena takut mengganggu Yang Chen. Chapter 1570. Yang Chen masih meremehkan kekuatan Zenith Heaven Golden Immortal. Meskipun Yang Chen juga memiliki Zenith Heaven Golden Immortal Realm dalam ingatannya, ranah itu dipromosikan dengan bantuan orang lain. Dalam hal kondisi pikiran, dia paling banter adalah seorang kuasa Zenith Heaven Golden Immortal, dan belum mencapai level Zenith Heaven Golden Immortal yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia juga meremehkan kekuatan Zenith Heaven Golden Immortal setelah kesadarannya turun. Ini bukanlah cloning kesadaran, tapi transfer kesadaran tubuh utama, dari tubuh utama di dunia abadi ke tubuh abadi di dunia fana. Bahkan jika itu bukan tubuhnya sendiri, itu tetaplah tubuh abadi dari Dewa Emas Zenith Heaven yang telah mengalami kesengsaraan Dewa Emas. Selama kesadaran dan tubuhnya sedikit menyatu, dia dapat mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Diperkirakan butuh waktu 8 hingga 10 tahun bagi kesadaran Dewa Emas Agung untuk turun, tetapi hanya dalam beberapa hari, benih kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat mengusir lawan sama sekali. Sebaliknya, lebih banyak tubuhnya ditempati oleh musuh. Sekarang, benih rasa ilahi Yang Chen perlahan-lahan terbungkus oleh kesadaran prinsip besar keabadian emas yang tidak diketahui di Sekte Surga Misterius. Sebelumnya, mereka seimbang, tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran prinsip agung Golden Immortal perlahan memasuki tubuh immortal. Dia benar-benar kehilangan keunggulannya dan hanya bisa melawan. Untungnya, bagaimanapun juga, itu adalah benih kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh seni rahasia tiga kemurnian yang kuat. Bahkan jika kekuatan serangannya tidak dapat dipertahankan, perlindungan diri relatif aman. Untuk sementara, kesadaran yang tidak lengkap dari Dewa Emas Cakrawala Agung tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada benih kesadaran. Musuh rupanya juga menemukan masalah ini, jadi dia hanya membungkus benih pengetahuan spiritual dengan kesadaran yang semakin besar, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, menunggu saat ketika dia dapat menghancurkan benih pengetahuan spiritual lebih lanjut. Bagi Yang Chen, ini hanyalah sebuah bencana. Benih kesadaran spiritualnya sendiri telah dibungkus, meskipun itu tidak akan membahayakan nyawanya untuk saat ini, seni rahasia tiga kemurnian hampir dihapuskan. Selain itu, tidak ada yang tahu apa efeknya pada tubuh setelah benih kesadaran dimakan atau dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Taisang Lao Jun sendiri mungkin belum mengetahuinya. Yang Chen tidak berani mengambil risiko dan membiarkan musuh menelan benih kesadaran spiritualnya tanpa perlawanan. Itu bukanlah karakter Yang Chen dalam kehidupan ini. Bahkan jika mereka mati, setidaknya mereka akan meninggalkan lapisan kulit. Pada saat ini, Yang Chen masih bekerja keras untuk benih indera spiritualnya. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Selama tahun ini, Yang Chen telah berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, ia hanya berhasil menjaga benih indera spiritualnya tetap hidup. Namun, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak kesadaran musuh yang turun, dan semakin kuat mereka jadinya. Benih kesadaran itu kini dalam bahaya, dan hanya tersisa sedikit api terakhir, yang belum sepenuhnya dihancurkan oleh pihak lain. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu dihancurkan. Pihak lain tampaknya sangat tertarik dengan benih kesadaran spiritual yang menempati tubuh abadi terlebih dahulu dan tidak membunuhnya sekaligus. Inilah alasan mendasar mengapa Yang Chen bisa bertahan. Yang Chen memahami hal ini, dan begitu pula pihak lainnya. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu pihak lain masih tidak yakin apakah benih rasa spiritual Yang Chen telah mengorbankan tubuh abadi ini. Jika mereka memaksa Yang Chen terlalu keras, begitu Yang Chen memutuskan untuk meledakkan tubuh abadi, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya.
Pengaturan Sekte Suantian selama ratusan tahun telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Puluhan dewa abadi telah membayar harga nyawa mereka, dan bahkan 10 dewa sejati 10 kesengsaraan telah sepenuhnya mengorbankan kultivasi mereka dan menjadi sia-sia. Semua ini dilakukan untuk membangun kembali Tianmen di dunia fana dan meninggalkan fondasi yang lengkap bagi sekte tersebut. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh kehilangan gambaran besarnya hanya karena keuntungan kecil. Yang Chen tidak mengetahui kekhawatiran pihak lain, dan masih berjuang untuk tidak membiarkan api kecil terakhir dari benih rasa spiritual padam. Alasan Yang Chen mengatakan kepadanya bahwa dia hampir mencapai batasnya untuk bertahan sampai sekarang. Kekuatan pihak lain semakin kuat, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akhirnya akan kehilangan benih indera spiritual ini. Ini adalah kesulitan yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Chen, meskipun dia mengaku sangat teliti dalam perhitungannya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan langsung menempati tubuh abadi, dan dia mungkin mampu menghancurkan Sekte Suantian di dunia spiritual sendirian. Akan tetapi, pada titik ini, bukan lagi tanggung jawab Yang Chen untuk menyesalinya. Waktu setahun sudah cukup bagi 1/10 dari kesadaran lengkap Sang Maha Abadi untuk memasuki tubuh abadi. 1/10 dari Yang Maha Abadi sudah cukup untuk membunuh semua pembudidaya di dunia fana. Pada titik ini, benih rasa spiritual yang ditinggalkan Yang Chen di tubuh abadi dapat dikatakan tidak memiliki kendali atas hidup atau mati, dan itu hanya bergantung pada suasana hati pihak lain. Kegigihan Yang Chen juga telah mencapai titik kelelahan. Pada saat terakhir ini, di bawah kekuatan absolut pihak lain, benih indera spiritual tidak lagi mampu melawan dan ditelan utuh. Bagaimanapun, Yang Chen telah melakukan yang terbaik. Itu sudah cukup bagi Yang Chen untuk dapat bertahan selama 1 tahun penuh di tangan 1/10 dari Yang Maha Kuasa Abadi. Ketika benih indera spiritual ditelan, hati Yang Chen tiba-tiba menjadi jernih. Sekalipun dia kehilangan benih indera spiritual dan seni rahasia 3 kemurnian tidak dapat terus berkultivasi, pada saat ini kultivasi indera spiritualnya sudah jauh melampaui orang biasa. Metode kultivasi kesadaran spiritual bukan hanya seni rahasia 3 kemurnian di seluruh dunia. Kecuali Yang Chen, bukankah semua orang juga mengolahnya dengan baik? Merupakan hal yang besar untuk berubah ke metode pengembangan kesadaran spiritual yang sedikit lebih biasa di masa mendatang. Setelah melepaskan simpul hatinya, Yang Chen tidak lagi merasa enggan, keringat di kepala dan wajahnya tidak lagi segeram sebelumnya, dan mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, suasana hati tiba-tiba membuat Yang Chen memiliki pemahaman bahwa jika dia tidak hancur, dia tidak akan berdiri. Tidak ada yang tak tergantikan dalam budidaya ini. Bahkan seni rahasia 3 kemurnian pun seperti ini. Di masa depan, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu Yang Chen. Pada saat inilah seni rahasia 3 kemurnian yang tengah dikultivasikan tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Jika seni rahasia 3 kemurnian yang dikembangkan Yang Chen di masa lalu hanyalah proses langkah demi langkah mengkhawatirkan untung dan rugi, kini seni rahasia 3 kemurnian memiliki semacam inisiatif dan tekad untuk mengatasi semua rintangan tanpa ragu-ragu. Jangan melihat seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen yang telah dikultivasikan hingga lapisan keempat, tetapi tidak pernah terjadi perubahan seperti itu. Bersamaan dengan itu, karena perubahan dalam seni rahasia 3 kemurnian, lautan kesadaran Yang Chen juga mengalami sedikit perubahan yang sulit dipahami. Lautan kesadaran yang awalnya kental dan sangat padat, pada saat ini, tampaknya semuanya telah berubah menjadi benang kesadaran spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Segala sesuatu di lautan kesadaran tampaknya telah menjadi untaian benang kesadaran spiritual yang kental. Perubahan mendadak membuat Yang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seni rahasia 3 kemurnian didiktekan oleh Yang Mulia Agung Lansia. Paling-paling, Yang Chen membacanya dari awal sampai akhir dan dengan kuat mencatatnya dalam pikirannya. Tuan Tua Tertinggi Agung tidak pernah membicarakan tentang perubahan tersebut, jadi Yang Chen tentu saja tidak mungkin mengetahuinya. Pada saat ini, seolah-olah laut kesadaran Yang Chen tiba-tiba menjadi kepompong besar yang penuh dengan benang kesadaran spiritual. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.